Berbicara tentang tempat wisata, alam memberitahuku kepada hakikat hidup yang sesungguhnya. Alam raya bukanlah sebuah kebanggaan, melainkan kebutuhan hidup. Alam raya bagaikan udara dan air yang kita butuhkan setiap hari. Alam sudah hidup lebih dulu jutaan ribu tahun yang lalu, karenanya dia bijaksana. Dia akan mengajarkan kebijaksanaan melebihi orang-orang yang kau anggap pintar. Tuhan menciptakan tempat-tempat indah supaya kita mengenal dan tahu bahwa Dialah Sang Pencipta. Jangan ragu, jelajahilah setiap tempat indah itu. Niscaya kau akan mendapatkan ketenangan hati. Berbicara tentang tempat wisata yang memiliki pengertian yaitu sebuah tempat rekreasi atau tempat berwisata. Objek wisata dapat berupa objek wisata alam seperti gunung, danau, sungai, pantai, laut, atau berupa objek wisata bangunan seperti museum, benteng, situs peninggalan sejarah, dan lain-lainnya. Nah guys, salah satu tempat wisata yang ada di Indonesia yang sangat terkenal baik lokal maupun mancanegara yaitu Pulau Bali. Pulau Bali merupakan destinasi wisata paling populer di Indonesia loh. Bali memiliki resort terbaik di dunia, berpadu dengan pantai-pantai yang menawan yang sangat terkenal keindahannya, dengan segala aktivitas dan gemerlap kehidupan malam yang meriah serta pesona alamnya yang tiada tara. Tahukah kamu bahwa Pulau Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok? Ibu kota provinsinya ialah Denpasar yang terletak di bagian selatan pulau ini. Selain terkenal dengan objek wisata alamnya, Bali juga terkenal dengan wisata budayanya. Seni musik, seni tari, dan ritual upacara adat Bali menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Pulau Bali. Hal ini semakin menambah kekayaan khasanah pariwisata di Bali dan semakin mengukuhkan Bali sebagai salah satu daerah tujuan pariwisata internasional. Pendapatan selain dari sektor perwisataan, penduduk Bali juga hidup dari pertanian dan perikanan, serta seniman. Bahasa yang digunakan di Bali adalah bahasa Indonesia, Bali, dan Inggris khususnya bagi yang bekerja di sektor pariwisata. Berbagai penghargaan internasional khususnya di bidang pariwisata telah diberikan pada Bali, diantaranya oleh majalah Travel and Leisure memilih Bali sebagai World Best Island tahun 2009. Sementara Lonely Planet memilih Bali sebagai peringkat kedua Best of Travel 2010 dan penghargaan lainnya. Oleh karena itu, Bali telah menjadi tujuan pariwisata bagi wisatawan lokal dan wisatawan seluruh dunia. Nah, selain itu, Bali memiliki fasilitas akomodasi yang sangat banyak di sekitar daerah wisatawannya. Bali benar-benar ingin memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan dengan kenyamanan, ketenangan, keramahan, agar para wisatawan dapat menikmati masa berkunjungnya di Pulau Bali menjadi sebuah perjalanan wisatawan yang indah dan tak terlupakan, serta hotel-hotel berbintang dan villa-villa yang berada di dekat pantai-pantai tertentu. Wah,
Namun, di sisi lain, sektor pariwisata di Bali mengalami penurunan yang sangat drastis akibat kasus COVID-19. Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada Senin 2 Maret tahun 2020. Sejak itu, pandemik mulai menyebar ke seluruh Indonesia yang berdampak pada kegiatan ekonomi, salah satunya pariwisata. Bali merupakan tempat wisata yang memiliki kontribusi terbesar untuk negara. Di sektor pariwisata, Bali terkena dampak terdalam, termasuk pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Provinsi Bali memang selama ini sangat tergantung dari sektor pariwisata. Dia menyebut kunjungan wisman atau wisatawan mancanegara berkurang hampir 99%. Akibatnya Bali merugi sekitar Rp9 triliun per bulan. Penutupan akses masuk bagi wisatawan sekaligus penutupan tempat wisata itu tersendiri telah menyebabkan terhentinya berbagai jenis usaha seperti penyediaan akomodasi, makanan dan minuman, industri pengolahan, industri jasa, hingga transportasi di Bali. Jumlah kunjungan wisman turun hingga 99,99% dari yang semula sebanyak 552.403 wisman di bulan Desember 2019 menjadi hanya 22 orang saja di bulan Agustus 2020. Respon pemerintah terhadap keterpurukan pariwisata di Bali. Wakil Gubernur Bali, Cok Acek, menyampaikan dalam penanganan COVID-19, pemerintah daerah secara serius melakukan sejumlah upaya dan kebijakan untuk kembali dapat memulihkan perekonomian Bali. Segala sesuatu diharapkan dapat dibantu dan didukung oleh masyarakat luasnya. Dari PSBB ke PPKM, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan kegiatan untuk Jawa dan Bali. Tetapi kali ini pemerintah tidak lagi menggunakan istilah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan diganti jadi pemberlaku pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Dari sisi regulasi, PPKM tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 kepada seluruh kepala daerah di Jawa dan Bali. PPKM menyasar pada pembatasan kegiatan masyarakat secara terbatas berbasis pada kota dan kabupaten. Bali Safari and Marine Park atau BSMP merupakan tempat wisata keluarga berwawasan lingkungan yang terletak di Desa Sarongga, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali. Bali Safari and Marine Park ini dikelola oleh Taman Safari Group yang juga mengelola Taman Safari Indonesia. Seperti kedua taman safari sebelumnya itu, BSMP juga merupakan lembaga konservasi dan anggota dari Persatuan Kebun Binatang se-Indonesia. Bali Safari and Marine Park didirikan pada tanggal 13 November 2007. Nah, satwa yang ada di Bali Safari and Marine Park adalah jenis satwa dari 3 wilayah, yaitu Indonesia, India, dan Afrika. Di antaranya ada jalak putih, beruang hantu, beruang madu, harimau Sumatera, rusa tutul, beruang Himalaya, nilgai, dan lain-lainnya. Luas Bali Safari and Marine Park sekitar kurang lebih 40 hektar, berlokasi di wilayah yang mencangkup wilayah 3 desa, yaitu Desa Medahan, Desa Lebih, dan Desa Serongga, yang berada di Kabupaten Gianyar, Bali. Lokasi ini berada di sekitar 17 km dari Denpasar atau sekitar 3 km dari Kuta. Nah, teman-teman, konsep taman wisata Bali Safari and Marine Park ini menyediakan sebuah medium unik loh, kombinasi dari kehidupan satwa liar dan habitat aslinya dengan ekosistem bersinggungan dengan kebudayaan masyarakat Bali. Bali Safari and Marine Park ini menjadi tempat penangkaran hewan endemik atau rawan punah di Indonesia dan beberapa negara tetangga. Konsep dasar Bali Safari and Marine Park adalah mengajak pengunjung menikmati pengalaman bersafari yang diawali dari daerah Bali modern masuk ke kehidupan Bali kuno dengan berbagai ajaran filosofi, mitos, sejarah yang erat dengan kehidupan liar. Jadi selain menyediakan wisata satwa,
BSMP memiliki visi pendidikan dan budaya yang kuat. Di sana, pengunjung dapat merasakan kenyamanan memberikan makanan kepada satwa, bersentuhan secara langsung dengan satwa terlatih, dan menonton pertunjukan binatang. Dan masih banyak kegiatan lainnya. Nah, untuk harga dan fasilitasnya, pada tahun 2019 ini harga tiket domestik untuk paket paling murah yaitu Safari Explore adalah Rp 175.000 untuk orang dewasa dan Rp135.000 untuk anak-anak dengan usia 3-12 tahun. Harga sudah termasuk program edukasi dan konservasi seperti nonton animal presentation, safari journal trip, dan lain-lainnya. Bali Safari and Marine Park mendapatkan kehormatan karena menjadi objek wisata pertama di Bali yang diresmikan oleh Gubernur Bali, Iwayan Koster. Bali Safari juga menjadi contoh sebagai destinasi wisata yang menerapkan protokol kesehatan normal baru atau era baru. Pembukaan kembali Bali Safari and Marine Park serta Mara River Safari Lodge ini sudah sesuai dengan surat edaran Gubernur Bali nomor 3355 tahun 2020 terhadap protokol tatanan kehidupan era baru yang diterbitkan pada 5 Juli 2020 lalu. Selanjutnya, pendekatan sosial ekonomi digunakan antara lain untuk memantau kesempatan berusaha. Pemanfaatan tenaga kerja lokal yang tingkat upah yang diterima serta kemungkinan terganggunya kegiatan masyarakat. Selanjutnya, dengan pendekatan sosial ekonomi juga dimaksudkan untuk memantau seberapa jauh prasarana dan sarana memilih desa adat seperti tanah adat, banjar atau lingkungan, pura, jalan desa, kuburan, dan fasilitas perekonomian lainnya tidak terganggu oleh kegiatan Bali Safari and Marine Park PT Taman Safari Indonesia di Kabupaten Gianyar, seperti melakukan sosialisasi tahap pekerjaan dan jadwal kegiatan yang menimbulkan dampak pencemaran udara, menyiapkan anggaran yang memadai untuk kegiatan pengelolaan pencemaran udara. Selain itu, sosial budaya digunakan antara lain untuk memantau aspek budaya yang terkait dengan agama Hindu yang dianut sebagian besar masyarakat Bali dan lokasi studi pada khususnya. Tidak terhalang dalam pelaksanaannya, khususnya terhadap aspek upacara keagamaan yang biasanya dilakukan di sekitar lokasi kegiatan. Nah, teknologi digunakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, khususnya dalam upaya mengurangi dampak terhadap komponen biofisik kimia dan terhadap kesehatan penduduk. Pendekatan ini digunakan untuk mencegah timbulnya kerusakan-kerusakan pada sumber daya alam strategis di sekitar proyek, meningkatnya pencemaran air, tanah, dan udara selama tahap konstruksi dan tahap operasional, seperti menggunakan penyaring udara pada setiap peralatan yang menimbulkan polutan udara, memakai peralatan yang memiliki sistem penggunaan bahan bakar dengan efisiensi yang rendah, menggunakan masker atau pelindung hidung bagi seluruh karyawan, memasang alarm pendeteksi gas-gas berbahaya pada lokasi yang kemungkinan mengalami peningkatan pencemaran udara. Analisis SWOT Bali Safari and Marine Park. Strike atau kekuatan. Pengunjung domestik menjadi target utama untuk melakukan event, melakukan promosi produk melalui virtual tour, membuat paket tour untuk keluarga, manfaatkan Zoom untuk menyampaikan informasi, melakukan kerjasama online dan offline. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Ruang pertemuan yang kecil, promosi kegiatan event tidak gencar seperti yang dilakukan terhadap satwa, tidak memanfaatkan saluran distribusi secara maksimum, tidak ada harga khusus untuk wisatawan asing sehingga terjadi keluhan harga mahal, tidak ada petugas pada sudut-sudut taman tertentu menyebabkan pengunjung merasa kesulitan apabila hal-hal yang ada ingin ditanyakan. Opportunities atau peluang. Lokasi Bali Zoo strategis dekat dengan kawasan pariwisata lainnya, memiliki 2 ruang pertemuan indoor dan outdoor. Produk wisata beragam untuk edukasi dan kegiatan event, memiliki fasilitas lengkap
Yang terakhir ada threats atau ancaman. Kompetitor utama Bali Safari and Marine Park yang memiliki area lebih luas dengan keragaman satwa yang lebih banyak. Sejak pandemik, masyarakat mengalami krisis sehingga wisatawan belum bisa masuk karena bandara masih membatasi penerbangan dari luar negeri.